Teori simulasi yang dulunya dianggap sebagai teori konspirasi, kini menjadi bahan diskusi di kalangan ilmuwan dan filsuf. Gagasan bahwa dunia sebagaimana yang kita alami sebenarnya adalah ilusi holografik merupakan salah satu konsep yang paling radikal dalam filsafat modern. Berkat perkembangan teknologi dan pemahaman baru tentang mekanika kuantum, ada tanda-tanda kuat bahwa ini mungkin benar. Gagasan bahwa kita hidup dalam simulasi bukanlah konsep baru. Hal ini sejalan dengan filsafat kuno lainnya seperti alegori gua Plato yang menganggap bahwa apa yang kita lihat hanyalah ilusi. Dalam alegori ini, orang-orang dikurung dalam gua dan mereka hanya dapat melihat bayangan pantulan dari benda-benda yang ada di dinding. Bayangan-bayangan ini merupakan keseluruhan keberadaan mereka, namun penyebab sebenarnya dari bayangan-bayangan tersebut tidak diketahui. Asumsi filosofis awal ini menyerupai teori simulasi masa kini, di mana realitas yang kita persepsikan hanyalah simulasi dari tingkat yang lebih mendasar dan nyata. Literatur terkini juga memperlihatkan pendapat-pendapat keagamaan dan filsafat yang mencoba menangkap konsep realitas yang dibangun. Beberapa pandangan dunia mengatakan bahwa ada suatu wujud tertinggi yang menjadikan segala sesuatu yang ada di sana ada. Dengan cara yang sama, René Descartes mempertanyakan keandalan indera kita saat ini. Ia bertanya-tanya, apakah ada roh jahat yang mengganggu indera kita dan membuat kita melihat hal-hal yang tidak ada? Gagasan-gagasan ini menjadi dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai teori simulasi. Teori simulasi terkini dikembangkan oleh filsuf Nick Bostrom dari makalahnya tahun 2003. Bostrom mengusulkan bahwa salah satu dari 3 kemungkinan pasti benar. Bisa jadi umat manusia akan punah sebelum belajar membangun simulasi dunia. Peradaban lain sengaja menahan diri dari menciptakan simulasi atau kita sekarang hidup dalam simulasi. Proposisi yang dikenal secara populer sebagai trilema Bostrom ini telah menimbulkan banyak kontroversi mengenai hakikat realitas kita. Hal ini cukup penting karena trilema Bostrom menimbulkan pertanyaan penting dan mengganggu tentang hakikat realitas. Jika kita dapat memikirkan kemungkinan membuat simulasi, maka kemungkinan keberadaan kita dalam simulasi akan meningkat pesat. Konsep ini telah menjadi populer di antara banyak orang terkenal seperti Elon Musk yang pernah berkata bahwa peluang untuk hidup dalam realitas dasar adalah 1 berbanding miliaran. Neil deGrasse Tyson yang relatif lebih konservatif telah menyarankan ketika ditanya di Tonight Show bahwa peluangnya adalah 50-50 bahwa keberadaan kita dihasilkan oleh komputer. Dan ini menunjukkan seberapa jauh hipotesis simulasi telah berkembang ke dalam lingkungan budaya. Salah satu ide menarik yang muncul dari teori simulasi adalah ide simulasi leluhur. Ide ini menyatakan bahwa peradaban maju dapat menciptakan model masa lalu untuk menganalisis sejarah mereka secara terperinci. Bisa jadi alam semesta kita adalah salah satu simulasi tersebut dan telah menciptakan oleh peradaban yang jauh lebih maju daripada kita. Gagasan ini juga memunculkan gagasan simulasi dalam simulasi, di mana entitas yang disimulasikan memiliki kemampuan untuk membuat simulasi mereka sendiri seperti boneka Rusia yang ditumpuk satu di dalam yang lain. Hal ini menimbulkan sejumlah besar pertanyaan yang berkaitan dengan realitas dan peran kita sendiri di dalamnya sebagai pemain dalam permainan yang mungkin pada kenyataannya merupakan simulasi lain. Segala sesuatu di sekitar kita termasuk alam semesta diatur oleh prinsip-prinsip matematika tertentu, mulai dari partikel subatomik hingga lubang hitam. Konstanta Planck misalnya menentukan skala terjadinya fenomena kuantum, sementara kecepatan cahaya menentukan kecepatan tercepat yang mungkin terjadi di alam semesta. Konstanta-konstanta ini sangat akurat sehingga perubahan apapun dapat mengarah ke alam semesta yang sama sekali berbeda, yang bahkan mungkin tidak mampu mendukung kehidupan seperti yang kita ketahui saat ini. Ketetapan ini menimbulkan pertanyaan, dapatkah konstanta-konstanta ini mirip dengan kode-kode komputer yang mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita? Salah satu aspek alam yang paling menarik adalah prevalensi deret Fibonacci dan rasio emas.
Deret Fibonacci adalah deret angka yang setiap angkanya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Deret ini dapat diamati dalam banyak fenomena alam, misalnya penyebaran daun pada batang, percabangan pohon, dan spiral cangkang. Rasio emas adalah sekitar 1,61 terhubung dengan angka Fibonacci dan dapat ditemukan dalam pengukuran galaksi, badai, dan DNA. Pola-pola seperti itu berulang dalam semua bidang kehidupan kita dan sangat jelas, sehingga ada kemungkinan keberadaan yang lebih terprogram sebelumnya. Bukan sekadar perkembangan yang telah terprogram sebelumnya, yang lebih mendukung gagasan ini adalah penemuan kode-kode koreksi atau kesalahan dalam persamaan teori string oleh fisikawan James Gates. Kode-kode koreksi kesalahan pada dasarnya adalah teknik-teknik yang digunakan dalam perangkat lunak komputer untuk mendeteksi sekaligus mengoreksi kesalahan pada data yang telah dikirimkan. Gates menemukan kode-kode ini dalam algoritma matematika partikel fundamental, dan itu mungkin berarti bahwa alam semesta adalah alam semesta terprogram dengan sistem yang menjaga stabilitas dan koherensinya. Kemunculan kode-kode semacam itu dalam struktur realitas berarti bahwa alam semesta mungkin memiliki prinsip-prinsip yang mirip dengan simulasi deterministik. Penemuan ini memiliki implikasi penting bagi hipotesis simulasi karena membuka kemungkinan adanya hubungan antara dunia fisik dan material, serta konsep bahwa realitas dapat disimulasikan. Percobaan celah ganda merupakan salah satu percobaan paling terkenal dalam mekanika kuantum yang menggambarkan kekhasan perilaku partikel tergantung pada apakah partikel tersebut sedang diamati. Dalam percobaan ini, ketika kita menembakkan elektron melalui dua celah, maka pada layar kita melihat pada interferensi yang menunjukkan perilaku elektron yang seperti gelombang. Namun, jika para ilmuwan mencoba mengamati elektron saat melewati celah tersebut mulai menyerupai gelombang dan pola pergerakan elektron menghilang. Ini dapat berarti bahwa realitas tidak ada secara konkret sehingga diamati, yang menimbulkan pertanyaan tentang hakikat keberadaan. Keterikatan kuantum adalah konsep lain yang juga mengguncang persepsi kita tentang realitas. Dalam keterikatan, dua partikel terhubung sedemikian rupa sehingga jika keadaan suatu partikel berubah, keadaan partikel lainnya juga berubah, terlepas dari jarak di antara keduanya. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum fisika standar, terutama yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Sementara yang lain mengklaim kejadian tersebut mungkin menunjukkan bahwa realitas adalah simulasi dengan partikel-partikel yang terjerat dihubungkan langsung oleh kode simulasi dan bukan oleh batasan ruang dan waktu. Contoh lain melibatkan Nelson Mandela, di mana sebagian orang mengingatnya meninggal di penjara pada tahun 1980-an, meskipun ia meninggal pada tahun 2013. Memori palsu kolektif ini telah menyebabkan sebagian orang berspekulasi bahwa itu bisa jadi merupakan gangguan dalam realitas simulasi, di mana peristiwa masa lalu diubah atau ditampilkan secara berbeda, sehingga menciptakan memori yang saling bertentangan di antara mereka yang mengalaminya. Kelainan menarik lainnya adalah sensasi deja vu, perasaan yang pernah Anda alami sebelumnya meskipun Anda tahu itu tidak terjadi untuk pertama kalinya. Meskipun sebagian orang percaya bahwa deja vu bisa jadi merupakan tanda simulasi yang mengatur ulang atau tumpang tindih dengan alur waktu yang menyebabkan kita menghidupkan kembali momen-momen tertentu. Penulis fiksi ilmiah Philip K. Dick menyarankan bahwa deja vu mungkin mengindikasikan perubahan dalam simulasi, di mana realitas diubah secara halus dan kita melihat sekilas transisi tersebut. Penafsiran ini sejalan dengan gagasan bahwa realitas kita bisa jadi merupakan simulasi yang kompleks, yang terkadang rentan terhadap kesalahan kecil atau pengaturan ulang. Fenomena yang tidak dapat dijelaskan, seperti penampakan UFO dan kejadian paranormal, juga bisa menjadi bukti adanya gangguan atau kejanggalan dalam simulasi. UFO yang seringkali tampak menentang hukum fisika bisa jadi merupakan contoh saat aturan simulasi dilanggar untuk sementara, baik karena desain ataupun karena kesalahan. Demikian pula penampakan hantu dan aktivitas paranormal lainnya mungkin menggambarkan momen ketika kekuatan luar berinteraksi dengan realitas simulasi kita.
menciptakan gangguan yang sulit dijelaskan atau diperbaiki oleh lingkungan yang terprogram. Gagasan bahwa kita hidup dalam simulasi yang dihasilkan oleh komputer menimbulkan pertanyaan tentang realitas dunia. Ada kemungkinan bahwa dunia tempat kita tinggal saat ini sebenarnya adalah konstruksi buatan, mulai dari zaman filsafat hingga fisika kuantum. Apakah kita hidup dalam simulasi atau tidak? Ide tersebut dapat memperluas perspektif kita dan membantu kita mempertimbangkan kompleksitas alam semesta.